Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, mampukan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini menolong kami dalam kami melanjutkan hidup di tengah dunia ini, dan juga menolong kami dalam kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada saat ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ayat 34. 2 Raja-Raja 15 ayat 34 yang demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah menceritakan seorang yang bernama Yotam, Raja Yehuda, dan dia adalah seorang yang benar. Dari mana dia bisa hidup benar? Ternyata karena dia mengikuti teladan ayahnya, yaitu Raja Uzia. Meskipun Uzia juga memiliki kelemahan, tapi secara umum bahwa si Yotam ini mencerminkan ketaatan kepada Tuhan yang kemudian berdampak baik tentunya bagi kerajaan Yehuda pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 poin yang bisa kita renungkan dari ayat ini adalah, yang pertama adalah teladan membentuk karakter. Kehidupan Yotam mencerminkan tentang keadaan spiritualitas Yotam yang diwariskan dari ayahnya Uzia. Nah, dalam hal ini secara spesifik teladan orang tua ternyata membentuk karakter anak. Uzia memang punya kekurangan di akhir hidupnya, tapi dalam kehidupannya secara umum dia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Yotam kemudian mendapatkan warisan karakter dari Uzia ayahnya. Dia mencontoh perilaku ayahnya yang setia kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita bisa ambil pelajari dari ayat ini, yaitu tentang Yotam yang tidak melupakan sejarah, bahwa dia mengetahui bahwa ayahnya itu melakukan dosa, tapi dia tidak melakukan dosa yang sama dengan orang tuanya, malah kemudian dia melakukan apa yang benar. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup di usia sekarang, di zaman saat ini, banyak orang terpapar dari pengaruh-pengaruh luar, khususnya dari handphone, dari media sosial, dan kita bisa menemukan banyak orang kehilangan sosok teladan karena lebih mengikuti handphone, teknologi, daripada keteladanan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, ini sebagai sebuah tantangan bagi kita, bagaimana kita kemudian bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita perlu memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang benar. Keteladanan dapat membentuk spiritualitas orang-orang di sekitar kita, terutama kita sebagai orang tua. Tentu kita bisa menjadi dampak yang baik bagi anak-anak dalam membentuk karakter spiritualitas mereka. Nah, yang kedua adalah generasi yang lebih muda punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maka kemudian ada istilah itu ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Di sejarah itu penting supaya salah satunya itu supaya tidak jatuh dalam dosa atau kesalahan yang sama. Nah, Yotam ini
Dia tahu ayahnya seperti apa, dia meneladan segala kebaikannya, kesetiaannya ayahnya kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan dosa yang sama dengan ayahnya. Justru malah kemudian dia bisa lebih baik daripada ayahnya. Artinya dia belajar dari sejarah. Dia belajar dari kesalahan ayahnya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang, sebagai manusia, sebagai orang-orang terdekat dari orang-orang yang kita cintai, atau bahkan juga sebagai pemimpin, kita dipanggil Tuhan untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Dengan menjadi teladan, kita bisa memberikan pengaruh, bahkan bisa membentuk karakter, iman, orang-orang sekitar kita, anak kita, generasi berikutnya. Teladan hidup yang benar tentu akan mendorong perbaikan dari generasi ke generasi. Dan juga tentunya ada pertumbuhan yang baik, baik itu dalam kehidupan dan yang paling mendasar tentunya pertumbuhan iman. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita berlomba-lomba menjadi teladan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan tentang Yotam, kami dapat belajar tentang menjadi teladan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dimampukan menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami, khususnya bagi keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.